Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya sebagai awal pembukaan video tugas pengantar manajemen, yaitu dosen pengampu Bapak Ariel Suwantoro, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ditya Priyanto, NPM 25050016. Kenalkan, nama saya Maulana Fadla dengan NPM 25050004. Kenalkan, nama saya Rini Putri Suryaanggraini, NPM 25050013. Perkenalkan, nama saya Reski Satrio dengan NPM 25050058. Perkenalkan, nama saya Amanda Triana dengan NPM 25050001. Kenalkan, nama saya Nur Aulia, NPM 25050024. Pengambilan keputusan dan pembuatan keputusan merupakan salah satu proses memilih alternatif untuk mencapai suatu tujuan dan menyelesaikan suatu masalah. Pengambilan keputusan dan pembuatan keputusan mempunyai 3 model. Yang pertama model rasional, yang kedua model intuitif, dan yang ketiga model instrumental. Proses ini melibatkan 3 hal. Yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua, pengumpulan informasi, dan yang ketiga, evaluasi alternatif. Pengambilan keputusan dan pembuatan keputusan sangatlah penting dalam administrasi publik karena untuk menentukan arah kebijakan di layanan masyarakat. Definisi pengambilan keputusan dan pembuatan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih salah satu alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Artinya, seorang manajer harus mampu memilih dan menimbang opsi mana yang paling efektif, efisien, dan sesuai dengan keadaan perusahaan. Contohnya, seorang manajer harus mampu memutuskan apakah perusahaan akan menambah karyawan baru atau melakukan pelatihan atau menggunakan teknologi baru. Maka, proses memilih tersebut yang disebut dengan proses pengambilan keputusan. Sementara itu, pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan mencakup tahapan yang lebih luas dari sekedar memilih. Pembuatan keputusan dimulai dari mengidentifikasi masalah, yang kedua menganalisis data, merumuskan alternatif atau solusi, kemudian berdiskusi atau berkonsultasi bersama tim sebelum keputusan diambil. Dengan kata lain, pembuatan keputusan adalah proses membangun dasar dan persiapan agar keputusan yang diambil nantinya bisa benar-benar tepat dan sesuai. Jadi bisa diibaratkan, pembuatan keputusan adalah proses di mana kita menentukan bahan-bahan atau resep masakan. Sedangkan pengambilan keputusan bisa diibaratkan seperti ketika kita menyiapkan atau memilih menu mana yang akan kita masak. Dalam dunia manajemen, keduanya sangatlah penting karena sangat berpengaruh dalam kinerja organisasi secara keseluruhan. Perbedaan pengambilan keputusan dan pembuatan keputusan. Biasanya, kita sering mengira bahwa pengambilan keputusan dan pembuatan keputusan itu sama, padahal keduanya memiliki perbedaan yang cukup penting, terutama dalam konteks organisasi maupun pemerintahan. Proses pertama yaitu pembuatan keputusan yang berfokus pada perumusan masalah, analisis situasi, dan penyusunan alternatif-alternatif tertentu. Pada tahap ini, biasanya organisasi menganalisis dulu apa masalahnya, kemudian mengumpulkan berbagai kemungkinan solusi. Tahap ini biasanya melibatkan banyak pihak dan membutuhkan waktu yang panjang. Contohnya seperti sebuah tim mengadakan rapat untuk mencari solusi dari sebuah masalah. Rapat tersebut akan menghasilkan beberapa alternatif kebijakan. Setelah proses pembuat keputusan selesai, barulah masuk ke tahap kedua, yaitu pengambilan keputusan. Tahap ini merupakan tindakan memilih alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang telah dirumuskan sebelumnya. Biasanya, pengambilan keputusan dilakukan oleh pimpinan atau pihak yang memiliki wewenang. Inti perbedaan dari keduanya adalah kalau pembuatan keputusan melibatkan banyak pihak dan memerlukan waktu yang panjang, sedangkan pengambilan keputusan lebih singkat dan hanya dilakukan oleh pimpinan. Jadi,
Perbedaan pengambilan keputusan dan pembuatan keputusan itu sangat penting, terutama dalam konteks organisasi. Dengan kita memahami perbedaan ini, kita akan tahu bagaimana, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana prosesnya berjalan, dan bagaimana efektivitas tata kelola organisasi ataupun pemerintahan bisa ditingkatkan. Jenis keputusan dalam organisasi dibedakan menjadi 4 kategori. Yang pertama berdasarkan tingkatnya, yang kedua berdasarkan sifatnya, yang ketiga berdasarkan formalnya, yang keempat berdasarkan pelakunya. Berdasarkan tingkatnya ada 3 jenis keputusan. Yang pertama keputusan strategis, yaitu keputusan yang dibuat oleh pimpinan tertinggi, seperti direktur atau manajer utama. Contohnya, menentukan strategi bisnis 5 tahun ke depan. Yang kedua, keputusan taktis, yaitu cara agar strategi tersebut bisa berjalan. Contohnya, membuat rencana promosi untuk mendukung strategi pemasaran perusahaan. Yang ketiga, keputusan operasional, yaitu memastikan semua berjalan sesuai rencana. Contohnya, menentukan jadwal kerja karyawan. Berdasarkan sifatnya ada 2 jenis keputusan. Yang pertama keputusan rutin, yaitu diambil untuk masalah yang sering terjadi dan sudah ada prosedurnya. Contohnya memesan ulang stok barang. Yang kedua keputusan non rutin, yaitu saat situasi darurat yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Contohnya keputusan cepat saat terjadi krisis keuangan. Berdasarkan formalnya ada 2 jenis keputusan. Yang pertama keputusan formal, yaitu keputusan yang dibuat secara resmi atau tertulis. Contohnya surat hasil keputusan direksi atau hasil rapat resmi. Yang kedua, keputusan informal, yaitu keputusan tidak resmi. Contohnya kesepakatan sementara antar karyawan untuk menyelesaikan tugas bersama. Berdasarkan pelakunya ada 2 jenis keputusan. Yang pertama keputusan individual, yaitu keputusan yang dibuat oleh satu orang. Contohnya seorang manajer memutuskan siapa yang akan dipromosikan. Yang kedua keputusan kolektif, yaitu keputusan yang dibuat oleh bersama-sama oleh kelompok. Contohnya keputusan hasil musyawarah tim proyek. Adapun tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, yaitu menentukan permasalahan atau tujuan yang akan diselesaikan. Yang kedua, mendapatkan informasi, mencari informasi, data, fakta yang relevan yang tersedia. Yang ketiga, menentukan alternatif, menentukan pilihan-pilihan alternatif yang mungkin akan dilakukan. Yang keempat, membandingkan dan menilai alternatif terbaik, menilai kekurangan dan kelebihan setiap alternatif. Yang kelima, menentukan alternatif terbaik, menentukan tujuan akhir dan alternatif yang akan dilaksanakan. Yang kedua, pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan lebih menekankan pada proses menyusun, merancang, dan menentukan tujuan. Fokusnya lebih luas, tidak hanya menentukan pilihan tetapi juga menetapkan tujuan tersebut. Adapun tahapan meliputi dalam proses pembuatan keputusan. Pertama, perumusan tujuan. Menentukan tujuan apa yang akan dilakukan dengan pilihan alternatif tersebut. Yang kedua, pengembangan alternatif kriteria. Menentukan nilai kriteria dalam tujuan tersebut. Perbedaan utama pemilihan alternatif dalam pengambilan keputusan dan pembuatan keputusan. Pengambilan keputusan adalah memilih keputusan yang akan dilaksanakan, sedangkan pembuatan keputusan menentukan keputusan yang akan dilaksanakan sampai siap dipilih. Pertama, perumusan tujuan. Menentukan tujuan apa yang akan dilakukan dengan pilihan alternatif tersebut. Yang kedua, pengembangan alternatif kriteria. Menentukan nilai kriteria dalam tujuan tersebut. Model pengambilan keputusan dan pembuatan keputusan. Beberapa model yang digunakan dalam pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, model rasional. Model ini dikembangkan berdasarkan teori ekonomi klasik yang menekankan pendekatan yang sistematis dan logis, mengidentifikasikan masalah secara jelas dan pengumpulan informasi yang relevan analisis. Pemilihan alternatif terbaik yang menekankan nilai atau tujuan. Yang kedua, rasionalitas terbatas dikembangkan oleh Herbert Simon. Model ini mengakui keterbatasan manusia dalam pengambilan keputusan. Pembuatan keputusan memiliki keterbatasan yang kognitif, informasi yang tersedia tidak lengkap,
dan sumber daya yang terbatas. Pembuatan kebijakan mencari solusi yang lebih baik dan dapat diterima, bukan solusi sempurna. Ketiga, model eksperimental ditemukan oleh Charles Redford sebagai kritis terhadap model rasional. Meminimalkan risiko lebih baik diterima secara politik dan memungkinkan koreksi berkelanjut. Yang keempat, model tempat sampah dikembangkan oleh Olsen untuk menjelaskan pengambilan keputusan dalam organisasi yang ambigu. Keputusan berasal dari pertemuan dan proses pengambilan keputusan tidak selalu rasional, dan solusinya kadang mencari masalah, bukan sebaliknya. Kebetulan melainkan syarat penting. Yang kelima, Nick ditemukan oleh Amitai Edzion sebagai sintesis antara model rasional. Kombinasi antara keputusan fundamental dan keputusan inkremental melakukan chaining untuk keputusan strategis menggunakan pendekatan IKNAM, tata pola jaringan, mengangkat kolaborasi dalam pengambilan keputusan melibatkan berbagai aktor pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pengambilan keputusan bersifat horizontal dan berbasis pada kepercayaan. Jadi kesimpulan dari materi tentang pengambilan keputusan dan pembuatan keputusan, yaitu pengambilan keputusan dan pembuatan keputusan sangatlah penting dalam administrasi publik karena untuk menentukan arah kebijakan dan kualitas layanan di masyarakat. Proses ini meliputi beberapa faktor. Yang pertama, keterbatasan informasi. Yang kedua, tekanan politik. Dan yang ketiga, budaya organisasi. Jadi itulah dia pemaparan materi dan pembuatan video dari kelompok 3 tentang pengambilan keputusan dan pembuatan keputusan. Saya buka dengan salam dan saya tutup juga dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.